Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi. Sebelum itu pemirsa Opini jangan lupa bisa sekarang untuk follow semua sosial media TVRI Bengkulu, mulai dari Instagram kita ada, TikTok juga ada, terus juga dari Facebook juga ada, dan pastinya di YouTube channel juga ada TVRI Bengkulu, bisa subscribe sekarang juga. Dan sekarang nah, kita akan kasih challenge ini untuk Dang Nanda di sini untuk menjawab pertanyaan kita yang pastinya di segmen This or That. Nah, langsung saja nih, kita kasih bocorannya dulu nih untuk Dang Nanda. Ini This or That ini, Dang, kita akan kasih pertanyaan dan nanti Dang Nanda bisa jawab secara cepat. Cepat ya? Oke, contohnya misalnya jeruk atau apel. Nah, oh gitu. Jeruk gitu, oke. Seperti itu. Dan pastinya ini pertanyaannya bukan seputar pertanian juga. Siap. Nah, sudah siap, Dang? Siap. Wah, selalu siap nih. Terjun ke politik atau berjuang lewat komunitas? Terjun ke politik. Wih, jalan hidup ya. Idealisme atau kompromi? Waduh. Mau idealisme tapi juga dalam hidup kita butuh kompromi. Kompromi ya. Oke, pemimpin muda atau pemimpin berpengalaman? Pemimpin berpengalaman. Oke. Fokus pembangunan ekonomi atau budaya lokal? Ekonomi. Biar masyarakat Sulmas sejahtera terus ya. Oke. Lanjut lagi nih, politik pusat atau politik daerah? Politik pusat. Partisipasi lewat media sosial atau aksi nyata di lapangan? Media sosial. Nah, visi jangka panjang atau solusi cepat? Solusi cepat. Iya, harus ya. Keluhan masyarakat langsung carikan solusinya nih. Nah, lanjut nih, Dang. Jadi penggerak massa atau penggagas kebijakan? Wah, kalau ini penggerak massa ya. Penggerak massa, oke. Kolaborasi lintas generasi atau dominasi pemuda? Kolaborasi, harus ya. Iya. Menjadi oposisi kritis atau bagian dari pemerintahan? Oposisi kritis. Oke, luar biasa. Sudah dijawab semuanya nih. Nah, yang menariknya adalah kolaborasi tadi, Dang. Kolaborasi lintas generasi. Sebagai seorang pemuda nih, Dang. Kenapa kita harus berkolaborasi tadi, Dang, yang Dang pilih, Dang? Begini, pemuda itu memang dia punya pemikiran cemerlang, bersih dan lain-lain. Tetapi secara logistik jaringan dia belum punya. Dia punya idealisme, dia punya gagasan yang bagus. Okay. Tetapi untuk mengeksekusi gagasan itu kita tidak bisa sendiri. Pemuda tidak bisa sendiri. Dia harus suwon ke senior bahasanya. Okay. Gitu. Betul, Jadi betul, memang betul. kolaborasi itu tidak bisa. Gitu. Tetap harus. Nah, itu tadi saya tidak memilih dominasi pemuda kan, karena kalau pemuda semua yang gerak, kita tidak tahu apa dosa yang masa lalu yang harus kita oh ini jangan dilakukan, ini akibatnya Benar. Kita tetap butuh pengalaman kalau bagi saya, walaupun pemuda kan. Oke, betul ya. Pemuda sudah punya ide-idenya, terus juga harus juga sowan ke para senior. Dang, ini gimana, Dang? Kita punya konsep gini. Oke. Begitu juga yang senior juga harusnya juga turun juga ke pemuda juga. Betul. Gitu. Ya, seperti tadi, Bang, saat bendera One Piece itu tidak ada satupun orang tua akan memikirkan seperti itu. Okay. Kaum generasi yang lebih tua tidak akan terpikir kok demo ya bahasanya kan pakai simbol kartun, enggak terpikir. Betul. Itu yang bisa mikirkan hanya anak muda. Benar. Oke, sekarang jadi para orang tua jadi tahu ya. Mungkin ada yang nonton One Piece ya sekarang. Kenapa sih bendera? Apa sih arti? Oh, ternyata itu adalah suatu bentuk kritikan ingin rakyat yang sejahtera dari cerita One Piece itu gitu. Nah, untuk politik pusat dan juga politik daerah, Dang. Nah, seberapa pengaruhnya sih, Dang, untuk politik pusat terhadap pembangunan daerah? Ya, betul. Jadi begini, sebenarnya Undang-Undang Dasar kita itu ada pasal yang mengatakan otonomi seluas-luasnya untuk daerah. Tetapi untuk saat ini Indonesia memakai sistem, kalau menurut saya ya, sentralisasi, di mana izin diambil hampir seluruhnya ke pusat. Nah, jadi memang perjuangan ini sering saya lihat di video-video saya sebelumnya bahwa mengatakan bahwa perjuangan pemuda saat ini adalah bagaimana otonomi daerah itu diperluas, bagaimana keadilan fiskal itu dapat. Mohon maaf,
pajak Indonesia ini kan banyak diambil oleh daerah-daerah. Betul. Tetapi dikembalikan ke daerah, kalau tidak salah saya itu, diambil 2.000 triliun, dikembalikan ke daerah, DAU dan DAK-nya itu 900 triliun. Berarti ada 1.100 triliun yang dipakai oleh pusat. Gitu nah. Oke. Papua, kalau seluma mungkin ada emas nanti kan, emas itu diambil dulu ke pusat, baru dana bagi hasilnya diberikan. Oh, Nah, gitu oke, kan. oke. Seharusnya kalau menurut saya lebih baik kita kelola, ya kita berbagilah dengan pusat gitu kan. Jadi porsi daerah dengan pusat itu harus seimbang. Nah, itulah kenapa saya milih pusat, karena saat ini Indonesia masih memakai sentral Oke, pusat. Gitu. jadi tetap ya untuk politik kepusahan juga harus tetap kita jaga. Harus jaga, Oke. karena NKRI kan. Oke. Nah, untuk juga lagi nih, Dang, untuk urusan pemimpin muda atau juga pemimpin berpengalaman juga nih, Dang. Ya, Sebagai seorang anak muda juga nih, Dang. Apa sih yang harus bisa pemuda lakukan, Dang? Untuk agar mungkin bentuk pengalaman dia sendiri hingga akhirnya mungkin suatu saat dia juga akan menjadi seorang pemimpin. ya betul. Jadi kan dalam dunia ini kan pasti ada nama aturan-aturan ya. Nah, kita berkaca dengan Nabi Muhammad SAW bahwa dia diangkat jadi Nabi itu umur 40 tahun. Nah, 40 tahun ini adalah masa transisi dari pemuda ke kaum tua. Kalau di undang-undang kita, pemuda itu adalah umur 17 sampai 40 tahun. Jadi kalau jadi ketua KNPI, HIPMI, itu kalau umur 40 tahun tidak bisa lagi. Oke. Karena udah masuk ke tua. Nah, kenapa kita butuh anak muda dan juga pemimpin pengalaman? Ya karena kalau dia muda sudah mempunyai banyak pemikiran yang cemerlang, insya Allah tuanya jadi pengalaman. Nah, tapi pengalaman ya, artinya seperti ini, Bang. Pemimpin pengalaman itu tidak melihat usia juga. Ada juga orang yang baru umur 25 tahun, dia sudah bisa nge-hack Google. Oke. Ya, betul. Berarti kan dia lebih berpengalaman dari kita. Jadi bagi saya pemimpin berpengalaman itu harus, gitu kan. Jangan asal muda saja. Gitu kan. Betul ya. Karena sekarang anak-anak muda kita di Indonesia ini udah sangat luar biasa sekali. Betul. Apalagi di dunia teknologi. Luar biasa. Wah, luar biasa sekarang. Nah, sekarang saat ini Dang kan sudah menjadi anggota dewan nih. Bagaimana Dang untuk melibatkan anak-anak muda yang ada di Seluma nih, Dang? Baik. Pertama, kita butuh apa yang kita butuhkan kan. Nah, anak-anak Seluma itu kalau sekarang saya lebih fokus kepada bagaimana kita kembali ke tanah sebenarnya. Ya, bagaimana saya pernah ngobrol juga dengan kawan-kawan KNPI bagaimana tanah-tanah tidur Pemda ini kita garap. Dan itu saya minta juga sama Mas Teddy, tapi belum saya follow up lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena anak muda terkadang yang sudah kuliah ini tidak mau lagi ke tanah. Padahal tanah itulah dasar dari kehidupan. Jadi memang harus mundur dulu sedikit biar kita paham bahwa inilah jalurnya dulu gitu kan. Begitu. Oke, jadi gitu. Berarti sampai sekarang juga Nanda tetap untuk mengajak anak-anak muda ini untuk ayo kita mundur lagi ke belakang untuk kembali ke tanah untuk menggarap, karena kan di Seluma sangat luar biasa potensinya dan ya, perkebunan di sana banyak gitu ya, sektor pertanian juga banyak, pantai pun juga ada gitu. Lengkap lah, komplit. Komplit, Seluma itu komplit. Kopi juga ada di sana. Oke. Dan untuk anak-anak muda juga nih, Dang, yang bisa dikatakan tidak pedulilah terhadap politik. Ini kan juga masih banyak, Dang. Apalagi mereka mungkin yang beranggapan kekecewaan mereka terhadap politik atau mungkin juga kekecewaan terhadap pemimpin gitu, sehingga mereka tidak peduli urusan politik gitu. Betul. Kalau bagi saya itu sebenarnya nggak salah juga, karena dalam halnya kan ada orang yang menjadi pemimpin, ada yang pengikut kan. Tapi sayang, kita dalam hidup ini mau menjalankan rencana kita atau menjalankan rencana orang lain, seperti itu bahasanya. Jadi mereka yang buta dengan politik itu sangat-sangat berbahaya, karena seperti tadi harga beras pun akan diatur oleh politik. Betul. Tapi banyak juga, ya mohon maaf, ada yang kawan-kawan mengatakan kami belum selesai dengan makan 3 kali sehari. Ya boleh-boleh saja, jangan dulu mikirkan politik, bagaimana kita bisa makan 3 kali sehari. Ibarat katanya seperti itu. Kita lebih, kalau saya, Bang, memang lebih realistis. Jangan sampai gara-gara ingin bahasanya tuh heboh-hebohan saja tiba-tiba masuk partai politik gitu. Sementara yang lain ini belum selesai gitu. Oke. Jadi gitu, tetap anak-anak muda yang mungkin sekarang tidak peduli dengan politik, ya silakan saja, mungkin mereka bentuk ini ya, suatu bentuk kekecewaan mereka mengutarakan dan itu sikap politik juga.
Oh, termasuk Iya, salah sikap politik juga. Oh, oke, walaupun dia tidak peduli sama politik, justru itu adalah salah satu bagian dari politik gitu. Sikap politik juga. Berarti ya itu tadi seluruh kita umat manusia ini semuanya adalah orang-orang yang berpolitik. Betul, seperti kan Aristoteles kan. Betul, masuk betul. politik. Benar-benar. Ya, tidak peduli sama politik itu adalah bagian dari diri kita juga berpolitik. Betul. Oke. Dan pemirsa opini, obrolan kita akan kita lanjutkan kembali. Nah, yang pasti untuk Anda jangan kemana-mana ya. Kami berdua akan segera kembali lagi hanya untuk Anda tetap di obrolan pas di sini.